Untuk bab yang akan saya baca pada kali ini yaitu bab zakatul fitri, bab zakat yang mana kami bacakan dari kitab Taqriratus Sadidah yang juga nanti sesekali akan dikutip dari kitab Yaqutun Nafis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu zakatil fitri, bab menjelaskan tentang zakat fitrah. Sumiyat bidzalika li'annaha tajibu 'inda fitrin nas min shaumi ramadan wa tusamma al-fitra bi ma'na al-khilqah wa tusamma zakatul badan. Zakatul fitri di sini disebut juga zakatul fitrah yang bermakna zakatul khilqah, bermakna khilqah yaitu zakatnya badan. Zakat juga disebut juga zakatul badan. Kenapa zakatul fitri ini juga disebut zakatul badan? Karena ada sebuah hadis, riwayat hadis yang berbunyi zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minar rafath wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin. Zakatul fitri ini merupakan menyucikan bagi orang yang berpuasa dari hal-hal yang kotor, misalnya ucapan-ucapan kotor, maka dibersihkan dengan zakatul fitri ini. Wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin, dan memberikan makan, memberikan beras terhadap orang fakir dan orang miskin. Makanya zakatul fitri ini disebut dengan zakatul badan. Itu adalah definisi atau arti dari zakatul fitri. Berlanjut kepada hukumnya, bagaimana hukumnya zakatul fitri? Hukmuha wajibatul bil ijma'. Hukum zakatul fitri yaitu wajib secara ijma', secara mufakatnya ulama. Selanjutnya waktu untuk mengeluarkan zakat fitri. Kapan waktu yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakatul fitri? Di sini dalam kitab Taqriratus Sadidah diklasifikasikan menjadi 5 waktu. Yang pertama yaitu waktu wujub, waktu wajib. Kapan itu waktu wajib? Bidraki juz'in min ramadhana wa juz'in min syawal, yaitu bagi siapa saja yang masih menututi bagian dari bulan Ramadan dan sebagian dari bulan Syawal. Bi ayyakuna syahsu mawjudan wa muttasifan bi syurutil wujubi 'inda ghurubi syamsi lailatal 'aidi, yakni bagi orang yang memiliki kriteria atau sifat dari beberapa syarat yang wajib ketika sudah memasuki terbenamnya matahari pada malam hari raya. Yakni waktu wajib ini adalah waktu di mana orang itu masih menututi bagian dari bulan Ramadan dan sebagian dari bulan Syawal. Maka ini termasuk waktu yang wajib. Kalau ada orang yang masih menututi waktu ini, maka orang itu masih berkewajiban untuk mengeluarkan zakatul fitri, yakni termasuk waktu wajib. Kemudian yang kedua yaitu waktu fadilah, waktu yang utama. Kapan waktu yang utama untuk mengeluarkan zakatul fitri? Yaitu yaumul aid ba'da tulu'il fajri wa qabla salatil aid. Yang paling utama untuk mengeluarkan zakat fitri yaitu pada hari raya, pada hari raya Idul Fitri, yakni setelah terbitnya fajar sampai sebelum melaksanakan sholat Id. Jadi waktu yang paling utama untuk mengeluarkan zakatul fitri itu yaitu ketika hari raya itu, dimulai dari setelah sholat subuh alias setelah keluarnya fajar sampai ingin melaksanakan sholat Id ini. Wal afdal ba'da sholatil fajri, namun yang paling utama lagi ya ini setelah melaksanakan sholat subuh.
Ini adalah waktu yang paling utama. Jadi waktu yang paling utama setelah sholat subuh sampai mau melaksanakan sholat id. Yang paling utama lagi kalau dilaksanakan setelah melaksanakan sholat subuh. Yang ketiga, waktu jawas, waktu yang diperbolehkan, yakni kapan? Wahuwa min awwali Ramadan, yakni dimulai dari tanggal 1 bulan Ramadan. Jadi mulai tanggal 1 itu sudah diperbolehkan untuk mengeluarkan zakatul fitri. Yang keempat, waktu karohah, waktu yang dimakruhkan, yakni ta'khiruha an sholatil id ila ghurubis syamsi, yakni waktu yang dimakruhkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, mengakhirkan atau setelah melaksanakan sholat id sampai hampir terbenamnya matahari. Kalau sudah selesai sholat id masih mengeluarkan zakat fitrah itu masih boleh, namun makruh sampai nanti ketika sudah terbenamnya matahari. Illa li maslahatin, kecuali ada maslahah, kantidhari qaribin au faqirin solihin, seperti seperti menunggu kerabat yang ingin diberikan zakat atau menunggu orang fakir yang soleh misalnya, maka ini hukum makruhnya menjadi hilang. Jadi hukum makruh di sini, makruh mengeluarkan zakatul fitri, yakni kalau sudah selesai melaksanakan sholat id kok masih mengeluarkan zakat, itu makruh. Namun hukum makruh ini bisa hilang kalau ada suatu maslahah. Contohnya ingin menunggu kerabat yang ingin diberikan zakat atau ingin menunggu orang fakir yang soleh, karena sebelum melaksanakan sholat kok belum datang misalnya atau tidak ada, sehingga ditunggu sampai selesainya sholat id, maka hukum makruhnya menjadi hilang, yakni tidak makruh lagi. Yang kelima, waktu hurmah, waktu haram. Kapan itu haram mengeluarkan zakat fitrah atau waktu haram? Ta'khiruha an yaumil id illa li'udhrin, yakni mengakhirkan dari waktunya hari raya Idul Fitri kecuali ada udzur. Jadi tanggal 1 sudah selesai terbenamnya matahari kok masih ingin mengeluarkan zakat fitri, maka ini termasuk waktu yang haram untuk mengeluarkan zakatul fitri kecuali ada udzur, fayajuzut ta'khir, maka diperbolehkan untuk mengakhirkan dari terbenamnya matahari tadi. Wa takunu qada'an biduni itsmin, namun kalau sudah melewati tanggal 1 Syawal maka menjadi qada', namun qada' di sini tidak berdosa. Contohnya apa? Ka'lam yahdur maluhu, seperti orang yang hartanya belum ada, aulam yajid al mustahiq qolaha, atau belum menemukan mustahik atau orang yang berhak menerima zakatul fitri sehingga waktunya menjadi berakhir dari tanggal 1 bulan Syawal. Maka di sini diperbolehkan alias tidak haram, namun menjadi qada', namun orang tersebut tidak berdosa. Berikutnya, bagi siapa yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakatul fitri? Alaman tajib, bagi siapa yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakatul fitri, yakni tajibu ala kulli muslimin hurrin yamliku quta yaumil id wa lailatihi, yakni zakatul fitri ini wajib bagi setiap orang Islam yang merdeka yang memiliki makanan pokok pada malam hari raya, pada hari raya dan malam hari rayanya. Sawaun akana dzakaron am untha, baik itu laki-laki ataupun perempuan, saghiron au kabiron, kecil ataupun besar, hurron au am abdan, orang merdeka ataupun hamba sahaya, semuanya berkewajiban mengeluarkan zakatul fitri. Dengan catatan kalau orang itu memiliki makanan pokok pada hari raya Idul Fitri dan juga malam hari raya Idul Fitrinya. Jadi wa yustaratu liwujubiha an takuna fadilatan amma yuhtaju ilaihi mimma yali. Orang bisa berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah dengan syarat
apabila orang tersebut memiliki sesuatu yang melebihi dari kebutuhannya, memiliki sesuatu melebihi dari kebutuhannya, kebutuhan pokok dalam kehidupannya. Apa saja? Yakni yang pertama, mu'natu wa mu'natu man talzamuhu nafaqah, yakni berkewajib, misalnya dia memiliki tanggungan untuk dirinya, keperluan untuk dirinya dan keperluan orang yang wajib untuk dinafkahi. Jadi dia itu bisa berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah kalau sudah memiliki sesuatu, memiliki makanan pokok yang melebihi dari kebutuhan primernya, melebihi dari kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kebutuhan dirinya sendiri, juga kebutuhan orang yang wajib dinafkahi. Yang kedua, min dainin wala muajjalan. Yang kedua, melebihi dari keperluan hutangnya, keperluan dari hutangnya. Yang ketiga, min khadimin wa manzalin yaliqani bihi, yakni melebihi dari kebutuhan, contohnya dari khadim, pelayan, atau rumah yang layak baginya. Fa idza lam takun fadilatan yaumal 'id wa lailatahu amma yahtajuhu min ahadi hadhil umur fala zakata alaihi. Apabila orang tersebut ternyata tidak melebihi dari kebutuhan primer yang 3 tadi di atas, ketika hari raya juga malam hari raya misalnya, fala zakata alaihi, maka dia tidak berkewajiban untuk melakukan zakatul fitri, maka dia tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakatul fitri. Jadi tidak semua orang lantas berkewajiban, tidak, namun ada beberapa syarat yang bisa mewajibkan dia untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi tidak perlu dibuat berat zakatul fitri ini. Kalau memang tidak cukup, ya tidak perlu zakat. Nah, kalau memang tidak cukup dari kebutuhan primernya pada hari raya dan malam hari rayanya, maka orang tersebut tidak wajib atau tidak wajib untuk mengeluarkan zakatul fitri. Berapa menit? Mungkin hanya itu yang yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti zakatul fitri ini sebenarnya akan disampaikan oleh Al Ustadz Adibuddin nanti ketika tanggal 28. Saya hanya memberikan pengantarnya saja, nanti akan dijelaskan panjang lebar oleh beliau. Silakan nanti disimak. Insya Allah pada malam Kamis akan disampaikan oleh Al Ustadz Adibuddin Kusyairi, yang mana beliau berencana ingin menyampaikan secara lugas, secara luas masalah zakatul fitri ini. Di sini saya hanya membacakan sebatas pengantarnya saja. Insya Allah nanti oleh beliau akan dijelaskan panjang lebar mengenai zakatul fitri sini. Jadi kesimpulannya apa yang telah saya sampaikan tadi, yakni yang pertama, hukum zakatul fitri ini adalah wajib secara ijma'. Kemudian ada pengklasifikasian waktu. Pertama waktu wajib, yang kedua waktu fadilah, yang ketiga waktu jawaz, yang keempat waktu karohah, waktu makruh, yang kelima waktu hurma, waktu haram. Kemudian dijelaskan juga di sini siapa yang berkewajiban, yakni bagi setiap orang, baik laki-laki, perempuan, anak kecil, atau yang sudah dewasa, baik yang merdeka ataupun hamba sahaya. Yang penting dengan catatan, kalau dia memang sudah memiliki makanan pokok yang melebihi kebutuhan primernya, terdiri dari kebutuhan hidupnya sendiri atau kebutuhan orang yang wajib ditanggungi untuk nafkahnya, juga yang kedua melebihi dari hutang, dan yang ketiga melebihi dari kebutuhan seperti pelayan ataupun rumah yang layak baginya, maka orang tersebut wajib untuk mengeluarkan zakatul fitri di sini. Kalau ternyata tidak melebihi dari kebutuhan primer tadi, misalnya masih kekurangan misalnya, maka orang tersebut tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakatul fitri. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang tak terhingga. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.